Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arni Afrisa, NIM 200222137, Prodi Administrasi Publik Reguler 4, Universitas Muhammadiyah Sinjai. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pemahaman saya tentang mid semester Al-Islam Kemuhammadiyahan 4 pada kali ini. Temuan para ilmuwan Islam di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sains, atau ipteks. Yang pertama adalah temuan Al-Hawarizmi, seorang ahli dalam bidang matematika, astronomi, astrologi, dan geografi yang berasal dari Irak. Adapun hasil temuannya yaitu penemu bilangan nol, algoritma, aljabar, planetarium, dan juga penemu tabel astronomi. Kemudian temuan yang kedua adalah penemu Al-Jazari, seorang penulis kitab Fi Ma'rifat Al-Hiyal Al-Handasiyah pada tahun 1206 Masehi, di mana beliau menjelaskan 50 peralatan mekanik. Kemudian adapun penemuannya adalah penemu robot, mesin engkol, roda gigi, dan juga penemu mesin pompa air. Adapun penemu ketiga yaitu Al-Razi, seorang penemu risalah cacar dan campak, kemudian penemu alkohol sebagai disinfektan. Kemudian penemu yang keempat adalah Al-Farabi, seorang penemu not musik dan penemu logika matematika. Kemudian pembahasan yang kedua mengenai perspektif Islam tentang ipteks adalah umat Islam mendorong umatnya untuk mengembangkan ipteks, kemudian Islam mementingkan pengembangan dan penguasaan iptek untuk menjadi sarana ibadah dan merupakan atribut dari keimanan manusia. Kemudian adapun dalil yang berkaitan yaitu terdapat pada surah Al-Imran ayat 190. Kemudian selanjutnya pengertian ilmu. Ilmu adalah suatu pengetahuan dengan menggunakan kekuatan akal pikiran. Kemudian agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan kepada Tuhan, serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Kemudian pengertian budaya. Budaya adalah keseluruhan sikap dan pola perilaku serta pengetahuan yang merupakan suatu kebiasaan yang diwariskan dan dimiliki oleh suatu anggota masyarakat. Kemudian ketiga hal tersebut saling berkaitan untuk saling melengkapi, mempengaruhi, dan mendukung satu sama lain. Kemudian pembahasan selanjutnya adapun integrasi ajaran Islam dan ilmu pengetahuan adalah keduanya memiliki sudut pandang yang berbeda, tetapi saling menyempurnakan dalam membentuk perilaku, moral, etika, dan kemasyarakatan. Kemudian adapun maksud dari slogan ilmu untuk ilmu adalah perlunya mengembangkan ilmu pengetahuan karena ketika seseorang memiliki ilmu, maka ia akan terus untuk mencari atau mendapatkan sesuatu yang belum diketahui. Maka ilmu dijadikan sebagai bekal untuk mengembangkan ilmu yang telah didapatkan. Akibat yang dapat ditimbulkan apabila pengetahuan dan ajaran Islam dipisahkan adalah sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa akal dipandu dengan keimanan. Keimanan adalah menemukan kebenaran, dan pondasi ilmu itu kian kokoh dengan dasar ilmu yang benar, memahami akal dan iman sebagai hubungan terpisah adalah cara berpikir yang keliru. Kemudian pembahasan selanjutnya, ilmu secara otonom tidak memiliki keterkaitan sama sekali dengan nilai. Bebas nilai berarti semua kegiatan terkait dengan penyelidikan ilmiah harus disandarkan pada hakikat ilmu itu sendiri. Ilmu menolak campur tangan di faktor eksternal yang tidak secara hakiki menentukan ilmu itu sendiri. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah beberapa akhlak Islam yang sepatutnya diterapkan adalah salah satunya
memiliki rasa tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah seperti melaksanakan ibadah, kemudian menyebarkan ilmu sebagai sesama manusia, mengutamakan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan adanya sikap amanah yang ada dalam diri kita, dan masih banyak lagi. Kemudian yang dimaksud dengan ayat qauliyah dan kauniyah, pembahasan pertama kita yaitu ayat qauliyah adalah perkataan atau ucapan, yakni ayat Allah berupa ucapan yang difirmankan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Contohnya adalah ayat yang menjelaskan kebesaran Allah seperti terbelahnya bulan yang merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Kemudian ayat kauniyah memiliki makna sebagai bukti. Maksudnya segala sesuatu bisa dibuktikan melalui keadaan atau kejadian tanpa harus terucapkan atau tertuliskan. Contohnya adalah ayat-ayat yang menjelaskan penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, dan masih banyak lagi. Kemudian pembahasan terakhir yaitu mengenai tujuan penciptaan manusia, yang saya ketahui diantaranya adalah sebagai khalifah dan agar manusia senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar manusia mengetahui kebesaran Allah, dan untuk mengemban amanah selama kita hidup di alam semesta ini. Kemudian adapun potensi dasar manusia terbagi atas 3 bagian, yaitu yang pertama adalah sebagai pendengaran, yang kedua adalah penglihatan, dan yang terakhir adalah hati atau pikiran. Mungkin itulah sedikit mengenai pemahaman saya pada semester kali ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.